Halo semua, nama saya Amalia dan inilah saya. Sebagai seorang mahasiswa, belajar merupakan kewajiban yang paling utama bagi saya. Saya menggambarkan diri saya sebagai seorang yang disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Karakter ini saya dapatkan semenjak duduk di bangku SMA. Hal tersebut saya lakukan hingga sekarang ini. Saya mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat, studi teknik sipil. Di masa sekarang, semua serba online, termasuk kuliah. Untuk mengurangi rasa jenuh saya memanfaatkan media sosial untuk berjualan online, seperti orang-orang pada umumnya. Menjadi seorang mahasiswa tidaklah mudah. Tugas demi tugas yang diberikan harus kita kerjakan tepat pada waktunya. Seorang mahasiswa itu harus dituntut menjadi seseorang yang rajin, teladan, serta mempunyai kualitas yang tinggi. Dan menjadi seorang mahasiswa itu haruslah tetap bersabar atas apa yang kita lakukan hari ini, besok, ataupun hari-hari berikutnya. Apapun yang kita kerjakan dengan ikhlas akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan bagi diri kita sendiri. Dan saya berharap semoga saya mendaftarkan diri sebagai mahasiswa teknik sipil ini, saya bisa menjalankan tugas demi tugas dengan baik, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Karya saya selama menjadi mahasiswi Universitas Sulawesi Barat, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Di waktu luang saya juga menjual kue serta skincare dengan memanfaatkan media sosial sebagai ladang rezeki saya. Di zaman sekarang ini, kita bisa melihat di sekeliling kita betapa banyaknya seseorang yang berwirausaha, baik dari kalangan remaja, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Menjadi seorang wirausaha tidaklah mudah. Kadangkala, seseorang yang berwirausaha itu sukses, dan tidak sedikit pula seseorang yang berwirausaha itu gulung tikar. Dan dari situlah saya belajar bahwa menjadi seorang wirausaha tidaklah mudah. Maka dari itu, jika kita ingin berwirausaha, kita harus memiliki mental yang kuat serta perilaku yang baik. Contohnya yaitu berperilaku yang jujur, di mana jika kita menerapkan perilaku yang terpuji itu, orang-orang di sekitaran kita akan percaya dan akan menjadi customer tetap. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, silahkan simak video selanjutnya. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Konsep kewirausahaan. 5 konsep dasar dalam kewirausahaan yang wajib kita ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Dan yang kedua, daya tahan. Daya tahan menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. Dan yang ketiga,
kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang keempat, kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Yang kelima, kekuatan. Kekuatan yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Adapun tujuan kewirausahaan yaitu yang pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Personal branding. Personal branding layaknya seperti merek bisnis. Personal branding memiliki sedikit karakter-karakter yang berbeda dari produk branding. Karena hal ini berkaitan dengan suatu kepribadian seseorang yang dapat berubah pada kurun waktu tertentu. Personal branding adalah sesuatu yang ada pada diri Anda yang membedakan dan menjual, seperti pesan Anda, pembawaan diri, dan taktik pemasaran. Personal branding ialah sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk publik secara aktif. Ada 3 elemen utama dalam personal branding. Yang pertama you, yang kedua promise, dan yang ketiga relationship. You, yaitu seseorang dapat membentuk sebuah personal branding melalui sebuah polesan dan metode komunikasi yang disusun dengan baik dan dirancang untuk menyampaikan 2 hal penting kepada target market, yaitu yang pertama, siapakah seseorang tersebut sebagai suatu pribadi, dan yang kedua, spesialisasi apa yang seseorang itu lakukan. Promise yaitu sebuah janji, tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat dari personal branding itu sendiri. Relationship ialah sebuah personal branding yang baik, yang mampu menciptakan suatu relasi yang baik dengan klien. Adapun 8 konsep dalam personal branding, yaitu yang pertama, spesialisasi, yang kedua, kepemimpinan, yang ketiga, kepribadian, yang keempat, perbedaan, yang kelima, kemampuan untuk memasarkan diri, yang keenam, etika, moral, dan sikap, dan yang ketujuh, teguh pada personal brand awal yang telah ditetapkan, dan yang terakhir yaitu nama baik. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yaitu prinsip anatomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integrasi moral. Adapun nilai-nilai etika bisnis yaitu kejujuran, keadilan, rendah hati, simpati, dan kecerdasan. Adapun beberapa hal yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis, yaitu yang pertama, menuangkan ke dalam hukum positif. Yang kedua, mampu menyatakan benar itu benar. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang keempat, memelihara kesepakatan. Adapun beberapa contoh bisnis dalam etika, yaitu yang pertama, Telkomsel diduga melakukan manipulasi iklan Talkamania. Yang kedua, anti nyamuk hit yang mengandung pestisida. Adapun beberapa faktor penyebab perusahaan atau produsen melakukan pelanggaran, yaitu yang pertama, lemahnya kedudukan lembaga yang melindungi hak-hak konsumen. 2. Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, serta informasi mengenai bahan atau material berbahaya. Yang ketiga, pandangan yang salah dalam menjalankan bisnis. Green and Blue Economy. Penerapan Green and Blue Economy merupakan upaya pemanfaatan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan perkehidupan dan kesejahteraan.
Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dan lingkungan memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Pengembangan konsep Green and Blue Economy dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, Green Economy. Salah satu ancaman dan tantangan di mana ekonomi nasional dunia berubah, di mana proses globalisasi. Adapun dampak negatif dan dampak positifnya, yaitu sisi negatif. Fenomena perubahan di salah satu bagian dunia atau pada bidang tertentu akan dengan cepat berpengaruh pada fenomena lain atau meluas ke bagian dunia yang lain. Sisi positifnya yaitu, namun perubahan dunia ini juga memberikan peluang pada pembangunan ekonomi. Pada pembangunan ekonomi nasional bila dikelola dengan baik. Green economy merupakan perekonomian yang tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Model ekonomi hijau juga berperan untuk menggantikan model ekonomi hitam yang boros konsumsi bahan bakar fosil, batu bara, serta gas alam. Blue economy ialah ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan pencaharian, pekerjaan, dan kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru ini memiliki keterkaitan dengan kegiatan perekonomian di Laut Biru yang luas yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, segala sumber daya laut bisa tetap terjaga dan dinikmati generasi-generasi yang akan datang.